uh, suatu peluang di saat krisis ini terjadi. Dan memang itu semua selalu ada Bapak Ibu sekalian. Yang kita pakai hari ini yang namanya Zoom, mungkin setahun yang lalu Bapak Ibu sekalian nggak pernah dengar aplikasi Zoom ini. Tapi aplikasi Zoom ini saat per Mei kemarin, akhir Mei, itu yang pakai per hari itu 300 juta orang. Jadi kebayang Bapak Ibu sekalian, nggak semua krisis itu menimbulkan negatif impact. Ada beberapa yang bisa mengambil peluang di saat terjadinya krisis ini. Jadi kalau Zoom aja bisa dari yang nggak terkenal sekarang menjadi, kalau nggak salah saya lihat terakhir itu market capitalisasinya nomor 15 lah. Dari yang sama sekali nggak pernah kedengaran menjadi nomor 15 secara market cap di Amerika. Nah, itu gara-gara semua orang sekarang pakai Zoom aplikasi ini. 300 juta orang per hari itu nggak sedikit Bapak Ibu sekalian. Karena dia bisa mengambil peluang di situ. Next. Nah, kemudian ada pertanyaan yang tadi Pak Fedi juga udah sampaikan. Kalau kita mau kemudian berbisnis 3i, kenapa kita milihnya 3i dengan Sentral Asia Raya gitu? Ya, karena memang saya sebutkan tadi, Sentral Asia Raya itu berbeda dengan asuransi lain. Selain kita part of the group, Salim, itu di nomor 4, kita juga menjaga sekali kondisi keuangan CAR, kondisi investasi kita, sehingga kita jangan sampai kita merugikan nasabah kita. Jadi kita sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, saat ini kan memang banyak banyak yang kemudian mau meniru 3i gitu loh. Asuransi itu banyak yang mau ikut-ikutan punya kayak 3i gitu loh. Tapi saya tekankan lagi, kenapa harus 3i-nya CAR? Nggak tahu ada berapa I lagi yang nanti beredar di market gitu ya. Karena CAR itu beda. Dan saya mau kasih 5 poin di sini. Kenapa CAR itu beda dengan mereka-mereka asuransi yang nyuwun sewu nih, bermasalah saat ini, dan memang masalahnya banyak. Di YouTube itu Bapak Ibu sering lihat banyak masalah. Ada yang udah sampai ranah ke pengadilan, ada yang masih diproses, ada yang masih ada di PKPU gitu. Ada yang pokoknya saya nggak usah nyebut siapa, tapi Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, saya hanya mau menekankan apa bedanya. Bedanya itu adalah satu, tipe instrumen di portfolio. Kami di CAR itu sangat berimbang antara portfolio kami di saham, obligasi, deposito, dan properti dan lain-lainnya. Sementara kalau Bapak Ibu lihat di beberapa asuransi yang bermasalah saat ini, itu pasti terjadi ketidakseimbangan karena mereka terlalu banyak menaruh portfolio mereka itu di salah satu instrumen, dan instrumen itu tidak stabil. Ya, instrumen itu tidak stabil atau tidak liquid. Kalau semuanya ditaruh di properti, ya properti kalau mau jual kan susah. Pada saat kita harus bayar klaim, kayak tadi Dok Sri harus bayar klaim gitu. Saya kan harus menyediakan uangnya gitu loh. Kalau semua uangnya saya taruh di properti ya susah dong, nunggu nunggu tanah bangunannya dijual dulu. Gitu. Atau kalau pas lagi semuanya saya taruh di saham gitu loh. Pas marketnya karena COVID-19 ini ambles semua ya, turun semua gitu loh. Ya nilai kita jadi sangat turun gitu. Nah ini yang terjadi di asuransi yang bermasalah. Lalu yang kedua, pilihannya, kalaupun kita memiliki saham, itu kalau CR sangat prudent, sangat hati-hati, kita hanya memilih saham-saham yang blue chip dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, atau large cap istilahnya. Karena apa? Karena kalau saya mau convert jadi uang cash, itu gampang. Kalau asuransinya bermasalah itu rata-rata karena sahamnya itu ya sahamnya saudaranya sendiri atau perusahaan terafiliasinya dia. Dan yang kebanyakan adalah perusahaan terafiliasinya itu sahamnya nggak liquid. Jadi kalau pas lagi dia butuh duit, mau jual nggak bisa. Lalu juga mereka juga kadang-kadang transaksi repo yang kemudian
sahamnya juga nggak liquid. Intinya itu. Lalu dari sisi nomor 3 itu dari sisi stakeholder itu ada modal kita. Modalnya CHR itu sangat besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu asetnya itu 8T dan 1,6-nya itu adalah modal pemegang saham kita. Jadi modal kita itu cukup besar. Sementara kalau di beberapa asuransi lain, mesti Bapak Ibu pernah dengar karena cukup rame, mereka bahkan sekarang saat ini nunggu injeksi modal baru dari pemegang saham gitu. Karena mereka kekurangan modal sebenarnya. Dari profil tadi Pak Freddy sudah sebutkan mengenai Salim Group. Nah, kalau di tempat lain itu kadang-kadang ya ada juga tuh asuransi baru yang mereka mau juga bikin seperti 3i gitu ya. Tapi dimiliki oleh grup usaha yang mungkin belum berpengalaman gitu. Atau yang dia masuk ke industri asuransi itu baru gitu. Mungkin dia pengalamannya di industri lain, dia baru masuk ke industri asuransi. Kita sudah 45 tahun CIR sendiri, bersama dengan ACA itu lebih dari 60 tahun. Lalu juga yang faktor kelima ini yang sangat penting ya. Kita mengadakan acara ini, CIR Menyapa ini, itu menunjukkan kita sangat transparan. Kita sangat transparan dari manajemen, bahkan dari yang paling tinggi yaitu Pak Freddy untuk menyapa ke seluruh member 3i. Saya rasa tidak semua asuransi itu melakukan hal yang sama. Jadi itu juga salah satu keunggulan kenapa harus 3i Network dan kenapa harus CAR. Itu Bapak Ibu sekalian. Next. Saya mau kasih gambaran aja Bapak Ibu sekalian mengenai angka. Angka tuh nggak bohong lah. Saya ngomong kalau ngidul, kalau kemudian nggak bisa buktikan percuma juga kan, gitu ya. Jadi saya mau tunjukkan bahwa CAR itu tumbuh sesuai dengan kondisi yang ada lah. Dalam artian gini, kita itu selalu tumbuh positif. Memang di saat pandemi ini, seperti saya sampaikan tadi, tidak semua orang itu bisa survive. Pasti ada yang terimbas. Imbasnya itu kecil atau besar masalahnya kan gitu kan. Karena itu. Nah, kita kalau lihat dari pertumbuhan aset kita, itu 2018 kita tumbuh 18% lebih, 2019 kita tumbuh 21% lebih. Kita sedikit kena goncangan di tahun ini, kita itu terkoreksi pertumbuhannya minus 1,79% lah. Yang di kotak merah itu statistik OJK di bulan yang sama untuk seluruh asuransi. Seluruh asuransi, ya namanya juga marketnya lagi turun ya, kondisinya lagi kinerjanya lagi jelek. Nah ini rata-rata industri itu turun 10,3%. Kita turun 1,79%. Mei kita turunnya lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, berarti minusnya lebih kecil, berarti itu improve Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saya cuma ngasih gambaran kalau kita dibandingin dengan asuransi secara average, secara rata-rata. Jadi ya kita pasti juga terkoreksi, istilahnya berimbas juga. Karena kalau nggak berimbas tuh malah aneh Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak berimbas tuh berarti dia mungkin bukunya salah menyajikan atau salah ngitung gitu. Yang namanya juga marketnya lagi turun kan. Gitu. Cuma kita biasanya tidak separah rata-rata industri. Dan kita kalau ngelihat di sini juga, kita lihat dari likuiditas. Selalu orang kan nanya, sekarang orang kalau mau beli produk asuransi juga nanya, ini nanti pada ujungnya nih bisa bayar apa enggak sih? Kita bisa bayar Bapak Ibu sekalian, liquidity ratio kita itu jauh di atas 100%. Lalu ada juga yang kita lihat tuh investment adequacy ratio. Itu juga kita selalu di atas rata-rata industri. Jadi investment adequacy ratio itu adalah kita punya investment itu bisa nggak buat nutup semua yang nantinya kewajiban kita pada saat produk itu jatuh tempo atau produk itu mau di-redeem atau produk itu mau di-surrender. Jadi ada
ada kalau Pak Kuku di sini yang aktuari kita itu, chief aktuari kita ngitung technical reserve, yaitu cadangannya. Nah, investmentnya itu dari tempat saya itu dilihat cukup nggak sih buat apa namanya membayar kalau misalnya customer itu atau nasabah itu memerlukan uangnya kembali. Dan saya bilang cukup Bapak Ibu sekalian. Angka yang membuktikan di sini, yang paling bawah yang saya kotakin itu industri average-nya, rata-rata industrinya. Rata-rata industri kita dari tiap tahun selalu di atas. Dari tahun 2018, rata-rata industri 110, kita 132. Rata-rata industri tahun berikutnya 112, kita tetap bertahan di 132. Lalu tahun ini pun turun sedikit, ya karena juga rata-rata industri juga turun. Tapi kita selalu menjaga di atas rata-rata industri. Ini yang menunjukkan bahwa kita itu sangat sehat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, next. Jadi jangan khawatir kalau dengan 3i, dengan CAR itu terus nanti nggak bisa klaim, terus nanti kalau butuh uang, meskipun saya bilang kita tuh berinvestasi itu untuk jangka panjang, untuk apa namanya supaya hasilnya itu lebih bagus. Tapi kalaupun terpaksa harus Bapak Ibu sekalian itu membutuhkan, jangan pernah takut bahwa CAR itu tidak punya uang untuk memenuhi kewajibannya. Ini sekilas yang kita sebutkan, kita punya pendapatan itu cukup tinggi dan selalu naik. Mungkin tahun ini tahun yang sangat challenging, sangat menantang, mungkin nggak bisa terlalu tinggi. Tapi kita selalu untung, Bapak Ibu sekalian. 2018 111 miliar, 2019 naik 2 kalinya. Gitu. Total aset kita juga selalu tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan adanya COVID-19 ini tidak memberikan impact terlalu panjang terhadap apa namanya kondisi market di Indonesia, sehingga kita juga tidak berkepanjangan apa namanya strugglingnya gitu. Ini ya. Nah, sebelum